Ini ngingetin gue sama perkara Abang Baso beberapa waktu lalu sih. Abang Baso itu gimana ya sekarang ya? Apa ini Abang Basonya sekarang nyari gituin beras? Pindah profesi anjing. Ini perlu dibahas gak sih nih? Gimana dah ngebahas ini? Pak Guru tak ieu budak SMP was nu hayang aerok umat amuk untuk po ima di kieu-kieu tuh. Hayang aerok. Tuh. Tak indungna tak ek maledog tah. Apa lu artinya? Tuh ke ibunya Tuh ke ibunya pengen nimpuk. pengen nimpuk. Nah, tuh. Ya Allah, ibunya apa nangis, kesian. SMP 13. Sampai Ceurik 13 tuh. nangis. Ya Allah, dek. Iya budak SMP 13. Aerox itu yang kayak motor nyali kan? Dia bilang orang lain juga punya. Dia pengen Si gitu. hayang aerok gitu. Si Hayang Aerox, si Hayang Aerox. Orang lain pada punya, gue jalan kaki gitu. Lu udah nonton videonya? Dia jalan kaki. Oh. Ya, apa Outcome-nya reaksi? ketika gue terakhir dari keluarga yang tidak punya. Windu juga paham posisinya seperti apa gitu. Outcome-nya adalah apakah lo akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik supaya pada akhirnya lo bisa menentukan sendiri langkah lo kemana dan menentukan kesuksesan lo, atau ya lo nyerah sama keadaan dan marah-marah sama takdir, marah-marah sama kehidupan lo dan segala macem gitu. Tapi pada akhirnya kayak gini sering kita temuin gak sih di kehidupan sehari-hari? Gue pernah lo punya tetangga pengen satir ayam kagak keturutan, dia kabur. Balik lagi buat makan, terus kabur lagi. Nantinya ketika dia dewasa, dia akan memiliki penyesalan telah melakukan ini sih yang gue yakin. Enggak juga. Ada yang malah jadi lebih beringas. Ada, iya, aduh, bingung banget. Gimana caranya? Lu punya pilihan gitu untuk bisa meratapi semua ketidakpunyaan lu kemudian berubah jadi orang punya gitu, jadi motivasi. Gue selalu kasihan sama orang tua gitu. Dengan dia kayak gini tuh dia malah bakal diceng-cengin sama temennya kan. Masuk ke tongkrongan kayak si Hayang Aerok, Hayang Aerok, iya. Terus ada temennya bawa Aerok, ini kan yang lu pengen, ngeng gitu sebegi. Sian ya. Tapi kalau kita berusaha untuk ada di kepalanya si anak ini, kayaknya dia tuh merasa kayak tersingkirkan dari pergaulan. Sifatnya tuh pengen juga merasakan apa-apa yang temennya rasakan. Nyari duit susah bro. Nyari duit susah. Ntar lu kalau paham gimana caranya rasanya nyari duit, gak akan dia kepikiran yang kayak gini. Dari kejadian ini aku yakin si anak akan belajar dari pengalaman bahwa tidak ada hal paling menyakitkan selain membuat ibu menangis. Walaupun salah tapi it's okay, usia segitu emang lagi tinggi-tingginya ego dan emosi. Semoga ibunya diberi sabar yang lapang, tidak sampai menyumpah atau berucap sesaat dalam kemarahan. Tapi kalau ngeliat kayak gini orang sumpah serapah doang tuh. Kalau bisa balikin lagi bu jadi bayi. Ya Allah. Kayak zaman dulu, zaman bokap masih ada tuh, kalau gue lagi bandel atau apa, pasti ngomong ke nyokap gue kayak, masukin lagi ke perut mah. Kalau gue masukin lagi ke perut mah gue bingung dong. Aduh, apa tadi? Hayang Aerok. Saking geramnya permintaan anak tadi turuti, anak SMP ini mengancam akan membakar televisi termasuk rumah tempat dia tinggal. Allah. Kalau lu bakar rumah, udah mah gak punya motor, jadi gak punya rumah lu. PA, gila ya bocah. Zaman SMA dulu punya teman sekolah minta ranking sampai ngamuk-ngamuk, rusak pintu, ngerusak rumah, pecahin perabotan, orang tuanya nggak tahan, dibelikan juga kredit DP hasil ngutang pakai ranking cuma 4 bulan, nabrak pohon meninggal. Kenapa gue ketawa? Oh, dan by the way dia ada SMP loh. Dia kagak ada SIM, kemana-mana ditilang gimana? Ditilang minta duit emak juga kalau kayak gitu. Emang bocah getok kayak palanya sih. Kutu kayak jadi arem-arem. Kalau enggak jadi kipas angin biar ada faedahnya, tinggal di rumah nengok kiri kanan enak adem. Ini apa? Malamin cuma mau infokan modus berharap belas kasihan. Bapak ini dengan sengaja membuang beras ke jalanan agar orang-orang lain yang lewat di situ berharap iba kepadanya. Menit akhir dia sengaja buang berasnya. Ya Allah. Bisnis apa namanya? Bisnis belas kasih itu masih jadi salah satu bisnis paling menguntungkan gitu loh buat orang-orang kayak gini. Ya, tambah lagi beras. Dibuang lagi.
Sama lagi. Ada yang berhenti nggak tapi akhirnya? Gak ada yang berhenti. Ini ngingetin gue sama perkara Abang Baso beberapa waktu lalu sih. Abang Baso itu gimana ya sekarang ya? Apa ini Abang Basonya sekarang jadi gituin beras? Pindah profesi anjing. Bikin ini gak sih, ngebikin orang-orang yang pengen sedekah beneran atau pengen ngebagi sebagian uangnya gitu, rezekinya, jadi ogah-ogahan gitu gara-gara takut kena modus yang kayak gini. Takutnya ntar kalau ada orang di luar sana yang jatuh beneran terus dikira alah bohongan ini, padahal yang jatuh berkarung-karung anjing. Masalahnya aktingnya tuh tidak meyakinkan gitu. Ini orang Indosiar juga gue nggak yakin bakal nerima. Tapi lu kalau ngeliat kayak gini ada kemungkinan lu bakal bantuin nggak? Maksudnya tempatnya aja tuh mencurigakan men. Di tempat gelap, tempat sepi, orang juga takut kali malahan. Tapi pemilihan tempat sepi buat dia adalah ya supaya nggak ketahuan ini. Tapi sayangnya ada yang ngevideoin kan dari belakang. Dan dia modal loh kayaknya nih. Kayaknya dia sempat beli beras dulu seplastik gitu. Kemudian disebar aja. Jadi ada modal yang dikeluarkan, siapa tahu untungnya lebih besar gitu. Tapi orang yang lewat kayaknya ngeliat doang. Ya. Men lu kalau ada yang ngeliat kayak ginian, videoin dah. Biar orang-orang kayak gini tuh makin gak punya spot gitu. Mungkin dia lagi sosial eksperimen. Mungkin dia YouTuber. Iya benar, mungkin ini yang videoin kameramen anjing. Aneh banget tai. Sampah banget anjing, masih ketawa apa beginian mas. Kayak lagi diketawain nah, motor lu begini doang gitu. Oh harus gitu ya? Uangnya mana? Oh nggak boleh ya, hapus. Uangnya mana? 50.000. Kok bisa Loh, di sana nyuting nggak bilang-bilang dari belakang mana? Oh gitu. Mana uangnya? Walaupun dihapus uangnya mana? Oke. Jadi seminggu lalu nih, lebih tepatnya kayak beberapa waktu lalu sempat ada video ini, video yang rame karena ada seseorang aja lagi ngerekam kuda gitu untuk mungkin cinematic view atau apa. Terus tiba-tiba apa sih kita nyebutnya pawang ya atau apa sih? Intinya ada bapak-bapak gitu yang kayaknya emang menyewakan kuda gitu, marah-marah, terus nggak terima karena sudah divideokan tanpa izin dan minta uang 50.000 karena ya udah ngambil video tadi itu. Terus orang pun rame ngebahasnya karena orang jadi takut juga dong. Maksudnya ini adalah tempat wisata gitu, masa ngerekam aja tuh sampai dimintain duit gitu. Nah, orang pun jadi komen yang segala macem bla 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 bla. Akhirnya nggak lama setelah itu keluarlah video permintaan maaf. Basuki Langgeng, selamat siang kepada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa bikin video harus mepet banget gitu sih? Saya Pak Suyono, pemandu kuda di kawasan wisata Bromo, meminta maaf atas viralnya video saya yang berbuat tidak semestinya. Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Aldi, pemilik akun TikTok Aldi, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Mukanya kenapa pada tegang-tegang banget ya? Kenapa sih? Semuanya tegang, gue nontonnya juga jadi tegang kayak diliatin 3 bapak-bapak. Intinya bapaknya minta maaf, terus uangnya kayaknya dikembaliin atau gimana. Karena udah ditonton 5,1 juta kali di TikTok, deng. Itu pada akhirnya oknum gitu. Lihat belum? Nah. Dan ini setengah PK nggak sih kelihatannya? Kayak kecil gitu loh maksudnya. Ini tuh kayak ada bekas AC lain yang lebih gede terus kemudian dikecilin gitu nggak sih? Pemasangan AC di salah satu rumah sakit di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Tapi masa begini sih, Nduk? Apa sih yang ada di pikiran itu? Ketika bikin tuh apa gitu?
Apa dia nggak hafal tempat apa gimana gitu. Jadi kayak ini indoornya dipakai di sini. Terus dia muter tempat itu ke kamar mandi dulu, nyasar outdoornya di mana ya? Oh, di sini aja nih. Waktu udah jadi udah dipasang, loh. Ah, udahlah tanggung gitu. Cabut dia, nggak mau tanggung jawab. Hey, hidup itu harus stabil. Yin and yang. Ada yang dingin, ada yang panas. Jadi kalau lu pengen yang dingin ke sini, kalau lu yang kedinginan pengen panas ke sini gitu. Terus sekarang kondisinya gimana itu? Pengen tahu gue. Ini AC-nya juga suhunya berapa dah? 16 enggak sih ini? Anjay. Bocah sana. Itu asli sana itu orang tuh. Ngedrift bro, respect. Gokil, Dominic Toretto ngelihat ini pengen jadiin dia keluarga bro, langsung bro, anjay. Langsung masuk di Fast and Furious 10. Jadi yang orang udah kepleset, udah bingung-bingung. Dia datang dengan santainya, "Bang, orang baru ya?" gitu. Anjay, mukanya lempeng banget lagi. Gokil. Gua tolak, gua pulangin. Nah, saya kan melalui aplikasi, Pak, nggak Ya bisa di udah, bisa aplikasinya. buktinya bawa lagi. Di aplikasinya Ya, udah buktinya bawa disukasi. aja, Bang. Nih, saudara gua juga banyak bagai kayak lu. Ya udah kita ke kantor polisi kalau Udah, Bapak sekarang begini pengen ke kantor polisi. Enggak, semoga udah itu aja, gua pulangin. Kasihan gua malu. Pak nih, iya benar Iya, perpanjang. gua juga pulis. Saudara gua pulis semua. Iya kayak Pak lu. nih, benar dah, bentar Pak ya. Upah saya per paket cuma Nah, tenggo. iya, nih dengerin gua. Lu antri lagi mau bos lu kan ini penipuan. Udah gua bilang, duitnya pulangin sini. Nggak bisa Pak di aplikasi. Udah, jangan kemarin. Gua tolak. Astagfirullahalazim. Ya Allah, kurirnya aja sampai bilang loh per paket nganter itu dihargain cuman cenggoh 1.500. Iya, kalimat bapaknya juga kayak bilang, saudara gue banyak yang kurir. Dia kalau saudaranya banyak yang kurir, harusnya bapak tahu kalau yang bapak lakukan itu salah. Boom. Masih ada aja lu, gue mah heran. Perkaranya itu udah dibahas rame itu bertahun-tahun lalu. Kenapa dia bisa bilang saudaranya kurir tapi nggak paham apa yang kurirnya sendiri resahkan? Aki-aki gaje banget belanja di pasar aja kok. Kayak beli paket online kagak ngerti apa-apa, selaginya aja udah tua diinget. Tadi kayaknya di atas sempat ada ini deh, sempat ada artikel 12 jam yang lalu bahkan. YLKI sarankan layanan COD dihapus, ini tanggapan Tokopedia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyarankan agar COD dihapus. Tinggal literasi masyarakat terhadap proses bisnis dan produk knowledge masih rendah. Plus di sisi lain sering terjadi barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima konsumen. Hapuskan saja sistem COD. Namun Kepala Bidang Konten dan Komunikasi Internal tidak setuju dengan pendapat tersebut. Perlu dipahami saat ini COD bukan lagi model transaksi tapi sudah jadi salah satu metode pembayaran. Sangat membantu bagi mereka para new online shopper dan yang belum bankable. Jadi kita nggak setuju. Ini kalimat ini tuh cuman ngomong ke ini ya, cuman ngomong maksudnya untuk membela pihaknya dia gitu, bukan membela pihak kurir atau ini atau itu. Caranya masih terlalu high end untuk orang-orang yang literasinya tuh rendah. Ya Allah. Iya bang paket, kasian. Kasian tahu abangnya. Tahu gak sih sekarang tuh jadi kurir tuh susah bro. Lu bayar sama kurir coba. COD diomelin. Di counter sorting barang ada ular kobra. Nyamperin dikejar-kejar anjing. Ya Allah. Kasian sih. Kasian banget abang. Mukanya udah pucat gitu loh, udah lempeng. Ya Allah. Tapi beberapa kurir ada yang beneran trauma sampai mukanya pucat, padahal anjing ada di dalam rumah, pintu ketutup, dengar suara anjingnya udah panik duluan karena pernah dikejar. Kasian banget sumpah dah. Kayaknya perlu ada pelatihan khusus gitu sebelum jadi kurir. Ada pelatihan ini apa, bagaimana cara menjinakkan anjing. Jenakin anjing, ngadepin. Bro, setahunya gitu gimana juga kalau ada anjing ngejar kabur. Gimana sih? Apa ngandaran kemana?
Dulu sempat ada artikel yang bilang kalau sapi selalu menghadap utara, tau gak sih? Gue nggak tahu ini bener atau enggak ya, ini artikel yang gue baca. Mengapa wajah sapi selalu menghadap ke utara dan selatan ketika sedang makan? Menurut bla 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 bla, sapi dapat merasakan medan magnet bumi dan akan menyelaraskan tubuh mereka dengan hal tersebut, seperti menghadap ke utara atau ke selatan sambil makan. Tapi kan utara dan selatan, jadi dia bisa jadi ada di dua arah tersebut. Jadi kayak pada akhirnya kita tetap nggak tahu nih mana yang utara mana yang selatan kan. Berarti kalau di video ini sapinya itu katakanlah lagi menghadap ke utara, di belakangnya kan selatan. Selatan itu mereka pengen ke Pangandaran. Pangandaran kan bener di selatan. Gitu loh maksudnya. Iya, orang kemana-mana nggak bawa kompas, naik gunung nggak bawa kompas, bawa sapi. Bro, kita dari sini kemana nih? Bentar, ngapain? Nungguin sapinya makan. Nunggu duduk. Ah, ini makan nih. Mana palanya? Ah, itu utara tuh. Ayo kita ke sana gitu. Anjing. Sampai bener. Tapi bener gak sih? Gue nggak tahu dah. Gue nggak tahu. Itu studi dari mana juga gue nggak paham. Teori, oh masih teori. Waduh, bapaknya ketawa. Ditemukan ngefly di pabrik sabu, ular piton ini harus direhab 7 bulan karena kecanduan. Ular piton giting anjing.